Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang pada ini banggakan, pada kesempatan kali ini pada ini akan menyampaikan materi bahan baku, yang mana sebelumnya pada ini sudah menyampaikan anggaran penjualan, anggaran produksi, dan kali ini pada ini akan menyampaikan materi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua budget yang berhubungan dan merencanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang menggunakan bahan mentah untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Tujuan ini tentu ke depan kita dapat memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku langsung. Selanjutnya kita dapat memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung yang diperlukan. Sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelian bahan baku langsung. Sebagai dasar menentukan dasar pokok produksi, yaitu memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku langsung dalam proses produksi. Sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengendalian bahan baku langsung, secara umum bahwa anggaran bahan baku dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah bahan baku langsung, yang mana di sini bahan baku langsung itu merupakan bagian dari produk jadi yang biayanya lebih mudah dan dapat ditelusuri dari biaya produk tersebut. Bahan baku ini sifatnya adalah variabel. Yang kedua adalah bahan baku tidak langsung, yang mana bahan baku tidak langsung ini merupakan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, tetapi biayanya sulit untuk ditelusuri dari biaya produksi tersebut. Anggaran bahan baku hanya dapat merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Tujuan penyusunan bahan baku yang pertama adalah memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya adalah sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan product costing, yaitu memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima adalah sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Anggaran bahan baku ini terdiri dari pertama adalah anggaran kebutuhan bahan pokok. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Dan yang keempat adalah anggaran bahan baku yang habis digunakan. Di sini pada ini akan menyajikan sebuah tabel, di mana tabel ini berkaitan dengan standar penggunaan bahan untuk proses produksi. Di dalam tabel 3.1 di sini ada produk terdiri dari BM01 sampai BM05. Di situ tertera angka 2, 1, 2, 1, 3. Itu maksudnya adalah penggunaan bahan baku untuk proses produksi dilakukan sebanyak 2 kali. 1 kali
2 kali, 1 kali, dan 3 kali. Di situ terdapat BM 001 sampai 005. Selanjutnya, di tabel 3.2, di situ terdapat rencana persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku. Bahan baku ini terdiri dari produk MB01 sampai MB05. Yang mana di dalam rencana persediaan awal dan persediaan akhir, di situ terdapat persediaan awal untuk MB001 adalah sebesar 10.000, untuk persediaan akhirnya adalah sebesar 20.000. Ini merupakan rencana persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku, mulai dari bahan baku MB01 sampai MB005. Lanjutkan kepada tabel 3.3 berkaitan dengan standar harga beli bahan baku. Di sini ada bahan baku MB01 sampai MB005. Di mana di dalam standar harga beli bahan baku terdapat harga per unit. Untuk MB001, harga per unitnya adalah Rp15. Untuk MB002, harganya adalah 12,5, dan seterusnya sampai pada MB005 yang harganya Rp18. Dari tabel yang disajikan, tentu di sini kita harus dapat menghitung berapa anggaran pembelian bahan baku, dan yang kedua adalah berapa anggaran biaya bahan baku untuk produksi. Oke, ini merupakan jawaban pertama, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Di dalam tabel 4.1, di situ dijelaskan standar penggunaan bahan untuk proses produksi. Di tabel produk, di situ ada BM001 sampai BM005. Di dalam BM001, di situ terdapat nilai 16.000, 5.000, 10.000, 5.000, dan 24.000. Nilai itu didapat dari mana? Itu didapat dari tabel 2.3 dikali tabel 3.1. Jadi ini merupakan pengkalian dari tabel 2.3 dikali tabel 3.1. Gitu ya. Perhitungannya sama, baik untuk BM001, BM002, dan 005 pun juga sama. Perhitungannya adalah untuk mendapatkan nilai tersebut adalah tabel 2.3 dikali tabel 3.1. Kita lanjutkan kepada tabel 4.2 berkaitan dengan perencanaan persediaan bahan baku dan perubahan persediaan bahan baku. Di sini dikatakan bahwa di dalam produk BM01, persediaan awalnya adalah sebesar 20.000, persediaan akhirnya 10.000. Di situ ada perubahan. Perubahannya itu adalah selisih dari persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Maka di situ muncul angka 10.000 dari sisi perubahannya. Dari 01 sampai 05 sama 10.000. Dari untuk BM005 adalah 10.000 dikurangi 8.000, perubahannya adalah sebesar 2.000. Seperti itu ya. Pak Denny yakin kalian bisa memahami materi yang Pak Denny sampaikan. Karena materi yang Pak Denny sampaikan ada kaitannya dengan materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya. Kita lanjutkan. Di sini terdapat tabel 4.3
yaitu jumlah unit pembelian bahan baku. Di situ ada produk BM001, ada BM005. Di situ terdapat jumlah produksi. Ini jumlah produksi diambil dari tabel produksi, tapi jumlahnya yang diambil. Perubahannya dari tabel yang barusan yang dibahas, yaitu dari perubahan yang tabel 4.2. Nah, di sini pembelian tentu dari jumlah produksi ditambah dengan perubahan. Jumlah produksinya berapa? 60.000. Perubahannya berapa? 10.000. Berarti 60.000 ditambah 10.000. Pembeliannya berarti 70.000. BM5 juga sama. Perhitungannya seperti itu. Jadi perhitungannya tidak ada bedanya antara BM01 dengan BM05 dan BM selanjutnya. Itu ya. Kita lanjutkan kepada tabel 4.4. Produknya sama, tidak berubah, karena sebuah perusahaan pasti memproduksi produk yang sudah dibuat sebelumnya. Di situ dikatakan ada jumlah unit pembelian bahan baku. Unitnya di situ ada 70.000 ke bawah sampai 46.000. Itu diambil dari data tabel 4.3. Harga per unit di situ terdapat nilai Rp15, Rp12,5, Rp16, Rp17,5 dan Rp18. Data itu diambil dari tabel 3.3. Jumlah berarti di sini unit dikali harga. 70.000 dikali 15.000. Totalnya adalah 1.050.000. Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp5.098.000 untuk jumlah unit pembelian bahan baku. Lanjut kepada anggaran biaya bahan baku untuk produksi. Di situ ada tabel 5.1 berkaitan dengan penilaian persediaan awal bahan baku. Bahan bakunya tetap sama, BM01 sampai BM05. Unitnya di sini adalah 20.000, 25.000, 25.000, 15.000 dan 10.000. Data itu diambil dari tabel 4.2. Ya. Dari tabel 4.2. Harga per unit ini diambil tentu dari dari data sebelumnya yang ini. Nah, yang ini ya, dari harga yang ini. Dari data sebelumnya kita ambil, masukkan ke sini. Oke, ya. Sudah. Nah, unitnya kan 20.000. Harga per unitnya Rp15. Berarti 20.000 dikali Rp15. Jumlahnya adalah 300.000. BM01 sampai BM05 perhitungannya sama. Jumlah untuk penilaian persediaan awal bahan baku adalah Rp1.455.000. Rp1.455.000. Itu untuk persediaan awal bahan baku. Selanjutnya di tabel 5.2 di situ terdapat penilaian persediaan akhir bahan baku. Bahan bakunya sama, 01 sampai 05. Unit 10.000, 9.000, 30.000, 5.000 dan 8.000 itu dari tabel 4.2. Tapi yang diambil adalah persediaan akhir bahan baku. Kalau yang di atas adalah persediaan awal bahan baku, awal dan akhir. Jadi di sini unit 10.000 dikali Rp15. Jumlahnya adalah 150.000. BM01 sampai BM05 perhitungannya sama. Jumlah untuk penilaian persediaan akhir bahan baku adalah 974.000. Nah, ini di tabel yang terakhir, tabel 5.3. Di
Di situ terdapat anggaran biaya bahan baku untuk produksi. Di situ terdapat poin pertama adalah persediaan awal Rp1.455.000. Itu diambil dari tabel 5.1. Pembelian Rp5.098.000 itu dari tabel 4.4. Jumlah tersedia untuk produksi adalah persediaan awal ditambah pembelian. Jadi persediaan awalnya berapa? Ditambah pembelian. Jadi 1.455.000 ditambah 5.098.000. Jumlah tersedia untuk diproduksi adalah Rp6.553.000. Persediaan akhir Rp974.000 itu diambil dari tabel 5.2. Jadi di sini sudah kita dapatkan nilai untuk bahan baku untuk diproduksi senilai Rp5.579.000. Dari mana? Dari jumlah tersedianya untuk produksi dikurangi persediaan akhir yang nilainya adalah Rp974.000. Itu mungkin yang dapat Pak Denny sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan Pak Denny harapkan kalian nanti bila mana ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan, kita kembangkan dalam bentuk diskusi ataupun dalam bentuk pemecahan kasus-kasus yang terjadi di dalam soal-soal yang ada. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.